Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 6-10 dengan tema, Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabatku, firman ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup beriman dalam perjalanan kita sebagai umat percaya. Dalam dunia yang serba instan dan materialistis, kita seringkali lebih mengandalkan apa yang kita lihat dan rasakan. Namun, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan penglihatan. Rasul Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya diwarnai oleh keyakinan kepada Tuhan yang tidak terlihat, namun nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk mendalami firman ini, agar kita semakin teguh dalam iman dan semakin yakin bahwa hidup kita ini adalah untuk menyenangkan Tuhan, yang telah menyelamatkan kita. Semoga Roh Kudus menuntun kita dalam memahami dan menghidupi firman-Nya. Tafsiran ayat per ayat 2 Korintus 5 ayat 6-11. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tafsiran. Paulus membuka dengan menegaskan keberanian dan ketabahan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketabahan ini muncul karena kesadaran bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita belum sepenuhnya berada di hadirat Tuhan. Tubuh fisik kita membatasi kita dari pengalaman langsung dengan Tuhan. Namun hal ini tidak mengurangi keyakinan kita akan kehadirannya yang nyata dan kekal. Ini mengingatkan kita bahwa iman kita tidak boleh goyah hanya karena kita tidak melihat Tuhan dengan mata fisik. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tafsiran. Ayat ini menegaskan inti dari kehidupan Kristen. Hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Seperti yang tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, kita diajak untuk mempercayai janji-janji Tuhan dan hidup dalam keyakinan akan kebenaran firman-Nya. Meskipun kita tidak selalu bisa melihat bukti fisiknya, inilah panggilan untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus kembali menekankan ketabahan dan keberanian yang berasal dari pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Meskipun kita masih berada dalam tubuh jasmani ini, kita seharusnya memiliki kerinduan untuk suatu hari nanti beralih dari tubuh ini dan tinggal bersama Tuhan. Ini menggambarkan sikap orang percaya yang tidak terikat oleh dunia ini, melainkan mengarahkan pandangannya kepada kehidupan yang akan datang bersama Tuhan. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tafsiran. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hidup kita, baik saat kita masih hidup di dunia ini maupun kelak bersama Tuhan, adalah untuk menyenangkan Tuhan. Semua tindakan dan keputusan kita seharusnya didasarkan pada kehendak untuk berkenan di hadapan-Nya. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kesalehan dan ketaatan, mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tafsiran. Ayat terakhir ini mengingatkan kita akan pengadilan Kristus yang akan datang, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini menjadi dorongan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran dan integritas, karena kita tahu bahwa setiap tindakan kita akan dinilai oleh Tuhan. Hal ini memperkuat panggilan untuk hidup dengan iman, karena kita percaya bahwa Tuhan yang adil akan memberikan upah yang sesuai. Sahabatku, tema hidup karena percaya, bukan karena melihat, adalah salah satu konsep sentral dalam iman Kristen yang menekankan pentingnya hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, bukan hanya pada apa yang dapat kita lihat atau alami secara fisik.
Tema ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan meskipun kita tidak dapat melihatnya dengan mata jasmani. Mari kita jabarkan tema ini secara mendalam dengan beberapa poin penting, yaitu: pertama, dasar Alkitabiah. Tema ini berakar pada beberapa bagian Alkitab, salah satunya dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang mengatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan orang percaya didasarkan pada iman kepada Tuhan, bukan pada bukti fisik atau penglihatan. Kedua, pengertian iman. Iman dalam konteks Kristen bukanlah sekadar kepercayaan intelektual, tetapi juga kepercayaan yang aktif dan penuh keyakinan terhadap Tuhan dan janji-janjinya. Ibrani 11 ayat 1 yang mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman adalah dasar yang kuat dan bukti nyata dari hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Ketiga, teladan dalam Alkitab. Banyak tokoh dalam Alkitab yang hidup berdasarkan iman, bukan karena melihat. Contohnya adalah Abraham yang meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Kejadian 12 ayat 1-4. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan melalui padang gurun dengan percaya pada janji Tuhan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Keluaran 3-14. Dan yang paling utama, Yesus Kristus sendiri mengajarkan kita untuk memiliki iman kepada Bapanya di surga, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara fisik. Yohanes 20 ayat 29. Keempat, lalu, bagaimana mengatasi keraguan dan ketidakpastian? Hidup berdasarkan iman berarti menghadapi ketidakpastian dengan keyakinan kepada Tuhan. Dunia ini penuh dengan tantangan dan hal-hal yang tidak pasti. Tetapi iman memberikan kita ketenangan dan keberanian untuk menghadapi segala sesuatu karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ini berarti menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia bekerja untuk kebaikan kita, seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat ke-28. Sahabatku, hidup berdasarkan iman memberikan kita pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8 mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak melihat Tuhan sekarang, kita memiliki keyakinan bahwa kita akan beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Keyakinan akan pengharapan ini memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Kesimpulan, saudara-saudari yang terkasih, melalui renungan ini kita diingatkan untuk hidup berdasarkan iman kita kepada Tuhan dan bukan berdasarkan apa yang kita lihat atau rasakan secara fisik. Hidup karena percaya berarti menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita diajak untuk memiliki hati yang tabah, penuh dengan keberanian, dan senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan. Marilah kita selalu ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa tujuan akhir kita adalah bersama Tuhan di surga. Setiap tindakan dan keputusan yang kita buat harus didasarkan pada iman dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan pada apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi kesaksian yang nyata bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Akhir kata, marilah kita terus berpegang teguh pada iman kita, menjalani hidup dengan penuh kesalahan, dan selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang setia dan adil. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam perjalanan iman kita. Amin.